Pertama, kita patut bersyukur di mana dalam kondisi yang serba sibuk di Kota Batam ini kita masih diberi kemampuan untuk menetapkan pilihan yang terbaik, mengisi hari-hari, terutama di hari siang, di hari Ahad ini dengan sesuatu yang menjadi amalan orang cerdas. Apa amalan orang cerdas? Yaitu disebutkan orang yang cerdas atau orang yang dikaruniai Allah berupa al-umurul mubarakah. Umur yang barakah itu orang yang mampu mengelola sisa umurnya dengan lompatan-lompatan, dengan amaliyah-amaliyah yang menyebabkan seseorang bisa bisa mengejar ketertinggalannya dari orang-orang terdahulu yang lebih soleh, yang lebih banyak amalnya. Salah satu amalan cerdas adalah kita duduk di majelis ilmu. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum min baitin min buyutillah, di sebuah rumah yang situ merupakan rumah-rumah Allah, artinya ini masjid, maka baginya akan mendapatkan 4 hal sekaligus. Dan ini sudah sering diuraikan di majelis-majelis ilmu oleh para guru-guru kita. 4 hal yang akan didapatkan bagi orang yang duduk di majelis ilmu. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, ia akan mendapatkan yaitu ketenangan, sakinah. Dengan duduk di majelis taklim ini kita secara gratis, makanya ini amalan orang cerdas. Duduk di majelis ilmu, bergabung di sebuah perkuliahan yang di situ membahas ilmu, khususnya ilmu tentang ilmu agama. Karena dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka tandanya itu hanya satu. Orang baik itu indikatornya satu aja, yaitu yufaqihu fiddin, ia mau dan sungguh-sungguh untuk memahami ilmu agama. Nah, dengan kita duduk di majelis ilmu ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat mahal. Mahal dalam hitungan, dalam matematika manusia. Apa itu? Ketenangan. Namanya sakinah itu sangat mahal, sangat-sangat mahal. Kemudian yang kedua, wa hafathumul malaikah. Majelis ilmu itu dikepung. Di malaikat itu ada yang memang tugasnya itu mencari halaqah-halaqah majelis-majelis ilmu. Dan malaikat ini kemudian melaporkan kepada Allah siapa yang rajin duduk di majelis ilmu, atau yang tadi saya sampaikan, kalau boleh mengistilahkan, orang-orang yang beramal cerdas. Jadi siapa orang yang beramal cerdas? Orang yang mampu menyisihkan sebagian waktunya untuk duduk di majelis ilmu. Jadi dikepung oleh malaikat, meskipun jamaah siang hari ini yang hadir dari kalangan kita itu dapat dihitung dengan jari, tapi sebenarnya lah, dan ini hakul yakin, malaikat sangat suka dengan majelis ilmu. Malaikat itu mengepung, hafathumul malaikah. Kalau malaikat sudah mengepung, maka malaikat itu tidak meminta apapun dari seorang hamba. Malaikat itu sukanya memintakan ampun, bukan meminta sesuatu, tapi malah justru memberikan, yaitu memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang ada di sekitar malaikat tersebut. Hafathumul malaikah. Jadi jamaah, alhamdulillah, insya Allah kita pun kemarin mendengar dari guru kita Syekh Ali Jabir, ya, pulang dari majelis taklim itu kita insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.
Yang ketiga, kenapa dikatakan duduk di majelis ilmu itu amalan cerdas? Karena orang yang duduk di majelis ilmu itu akan mendapatkan bonus dari Allah berupa ghasyiyat humur rahmah, dapat cucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama jamaah, tidak mudah mendapatkan rahmat Allah. Bahkan kita mendapatkan dengan sangat mudah hanya dengan duduk di majelis ilmu, karena Allah berjanji mencurahkan rahmatnya. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang duduk di majelis ilmu ini sungguh hal yang luar biasa Bapak dan Ibu. Zakarahumullahu fi man indah. Zakarahumullah, Allah menyebut-nyebut mereka. Jadi kita ini akan disebut-sebut oleh Allah di mana? Fi man indah, di hadapan para malaikatul muqarrabin, di hadapan para malaikat-malaikat yang suci dan agung, yaitu malaikat-malaikat yang dekat, yang selalu mentasbihkan, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, disebut-sebut. Kalau kita misalnya memiliki sesuatu yang baik, maka kita pun akan menyebut-nyebut sesuatu yang baik tersebut. Kalau zaman sekarang konteksnya ya melalui postingan, melalui status. Karena apa? Yang kita sebut-sebut, yang kita post itu sesuatu yang baik. Nah, ini yang memposting, yang menyebut-nyebut ini Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh luar biasa. Semoga kita diberikan istiqomah, diberikan futuh, terbuka di mana kita diberikan keringanan, keistiqomahan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Nashahul Ibad, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab ini disarah oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Dalam nasihat berikutnya, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, ada dua hal, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Ini nasihat kitab, silakan dicatat. Kita mendapatkan nasihat dari kitab ini, khoslatani, ada dua hal, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada yang melebihi keutamaannya dari dua hal ini. Apa dua hal tersebut? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Wan naf'u lil muslimina, yang kedua memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan lil muslimina, kepada sesama muslim. Jamaah, mudah-mudahan meskipun sebentar dan meskipun sedikit yang kita bahas yang hari ini, karena yang sedikit namun kita faham dan kita diberi kemudahan mengamalkan ini, justru akan lebih bagus. Harapannya adalah sepulang dari majelis ilmu kita bisa mengantongi ilmu, kemudian kita bisa mengamalkan. Itu saja. Makanya kitab ini disusun dengan metode pendek-pendek, sedikit-sedikit, namun mudah-mudahan mengena. Jadi khoslatani, dua hal, keutamaannya itu luar biasa dan tidak ada yang melebihi dari keduanya. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Dalam Sahih Muslim, ini tambahan dari saya, dalam Sahih Muslim disebutkan dulu, besok ya, itu ada ahli neraka yang tinggal di neraka ribuan tahun. Ribuan tahun. Jamaah bisa bayangkan, neraka jahanam itu dalam sebuah riwayat hadis diterangkan, siapa yang masuk ke neraka jahanam, saking panasnya neraka jahanam itu, begitu kaki menginjakkan di neraka jahanam, kaki menyentuh neraka jahanam, itu sekejap otaknya mendidih. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik.
Semoga Allah menjaga kita, menjauhkan kita dari masuk neraka. Makanya kita perlu memperbanyak doa Bapak dan Ibu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan sepelekan doa itu Bapak dan Ibu. Kita minta perlindungan dari murkanya Allah dan dari neraka. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kalau mendengar kata neraka itu mereka sudah langsung terkunci mulutnya, tertunduk kepalanya, takut, seakan-akan neraka itu di depan mata. Sebaliknya, kalau Rasulullah sedang mengkabarkan, menceritakan kenikmatan surga, para sahabat sudah luar biasa, mulutnya terbuka lebar, matanya terbelalak saking ekspresi rasa bahagia dan mengharapkan mendapatkan surga. Maka para sahabat adalah orang-orang yang terdepan dalam hal kebaikan, tidak pernah mau tertinggal dalam satupun kebaikan yang ada di hadapannya. Itu para sahabat. Sedangkan kita terkadang dibalik ya Pak ya. Kalau untuk kebaikan biasanya belakangan, kalau untuk yang kurang baik berlomba-lomba di depan. Kita bisa lihat ada majelis-majelis yang di situ ada mengumbar aurat, di situ ada praktek-praktek sesuatu yang diharamkan atau muharramat, maka begitu berdesak-desak, begitu berlomba-lomba, bahkan HTM, harga tanda masuknya sampai jutaan rupiah pun orang sudah tidak lagi menghitung karena sangat tertarik dengan sesuatu yang muharramat tersebut. Maka benar kata Rasulullah, huffatil jannah bil makarih. Surga itu memang dihiasi dengan sesuatu yang dibenci. Wa huffatina bis syahawati, dan neraka dihiasi dengan sesuatu yang menggiurkan. Maka jamaah, lanjutan ceritanya membenarkan makalah yang ada di kitab ini bahwa iman kepada Allah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi dalam Sahih Muslim tersebut diceritakan ada ahli neraka yang sudah ribuan tahun tinggal di neraka, dan orang ini menganggap sudah memang penduduk neraka lah. Dia itu menganggap IC-nya kalau bahasa Malaysia IC ya. Dia itu sudah merem warga neraka. Kalau sekejap saja panasnya itu mendidihkan otak, ini ribuan tahun. Maka keadaan ahli neraka ini sudah gosong, hitam, sudah tidak berbentuk, dan dia sudah nggak pernah berpikir sekecil dan sekalipun yaitu untuk bisa bebas dari neraka. Maka kemudian suatu ketika Allah melihat rupanya orang ini adalah warga penduduk neraka yang memang harus dientaskan dari neraka karena dia ternyata memiliki satu titik saja iman kepada Allah. Jadi keimanan dia, maaf Bapak dan Ibu, dibanding kita ya hari ini yang iman kepada Allah sehingga kita menyembahnya. Karena iman kepada Allah kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena iman kepada Allah kita rajin berinfak, bersedekah. Karena iman kepada Allah kita menebarkan salam kebaikan dan sebagainya. Ini orang ini nggak ada bandingannya dengan kita hari ini. Cuman jamaah, pesan guru-guru kita, apa yang ada pada diri kita hari ini, saat ini, iman yang menyala, amal yang tertumpuk tinggi, ini tak boleh kemudian membuat kita bangga, kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena yang banyak ini, sesuatu yang menumpuk ini, amal baik ini, itu nanti begitu kita ending kehidupannya su'ul khotimah, maka gugur semua jemaah. Ini yang terpenting, kita perlu menjaga, dan salah satu menjaga agar kita tetap istiqomah dan terjaga supaya kita mendapatkan husnul khotimah ini dengan rajin-rajin duduk di majelis ilmu. Nah, ceritanya dilanjutkan, ahli neraka ini didatangi oleh malaikat penjaga neraka dan
pesan dari Allah disampaikan, kabar gembira bahwa orang tersebut akan dientaskan dari neraka. Singkat cerita, akhirnya orang ini bebas dari neraka, keluar dari pintu neraka demi menikmati rasa enaknya keluar dari area neraka. Di pintu neraka tersebut orang ini kemudian minta kepada malaikat. Malaikat rupanya luar biasa nikmat, terbebas dari siksa neraka. Izinkan saya tinggal di sini malaikat, saya akan menikmati indahnya, nikmatnya terbebas dari siksa neraka. Jamaah, ceritanya agak panjang hadis tersebut. Walhasil sampai beberapa kali orang ini minta berhenti, padahal harusnya dia tuh memang ahli surga, cuma surga yang paling bawah. Kita tahu bahwa surga itu bertingkat-tingkat, yang tingkat pertama, kedua, sampai seterusnya tingkatan surga sejumlah ayat dalam Al-Quran. Siapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi tingkatan surganya adalah para nabi dan rasul, kemudian para hafizul Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran, yang hafal 30 juz, mengamalkan isi kandungannya, itu akan tinggal di surga di bawahnya nabi dan rasul. Orang ini berkali-kali minta berhenti karena begitu nikmatnya terbebas dari neraka. Yang akhirnya orang ini sampailah di surga yang paling bawah. Diceritakan di sana keterangan surga yang paling bawah ini, kenikmatan yang ada di muka bumi, kenikmatan yang ada di seluruh dunia ini digabungkan. Yang namanya kenikmatan ya sesuatu yang baik, harta benda, wanita, tahta, semua yang ada di muka bumi itu digabungkan kali 10 lipat. Itu kenikmatan surga yang paling bawah. Untuk siapa? Untuk orang yang ribuan tahun tinggal di neraka gara-gara memang sangat minim amal solehnya, cuma tinggal setitik iman di dadanya. Amanna billah, amantu billah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa benar apa yang terdapat dalam nasihat ini, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah, iman kepada Allah. Untuk itu jamaah, waspadai jangan sampai iman ini tercabut dari hati kita. Apa ada penyebab atau sesuatu yang menyebabkan iman itu tercabut? Ada Bapak dan Ibu. Jelas berkali-kali kita sering mendengar para khutbah, para khotib, para penceramah, guru-guru kita memperingatkan di akhir zaman ini akan ada masa di mana umat itu akan melakukan sesuatu, memilih sesuatu yang salah. Apa yang salah? Nampaknya sepele Bapak dan Ibu, ini menyebabkan imannya tercabut, hilang dari dada. Apa itu? Yafirruna minal ulama, lari dari ulama, menjauh dari ulama itu bisa menyebabkan imannya juga lari. Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia alias masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhirat tanpa membawa iman. Luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, nampaknya sepele, yang ini kan pilihan saya. Mau dekat, mau jauh dari ulama kan pilihan saya. Padahal Rasulullah betul-betul berwasiat, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan ada suatu masa di mana umat itu lari dari ulama. Fatwa ulama sudah enggak digubris lagi. Pendapat ulama tidak lagi diindahkan. Bahkan cenderung lari dan bahkan bahasa orang sekarang kriminalisasi dan sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Kita dimanapun berada harus dekat dengan ulama, dekat dengan ulama. Dengan jauh dari ulama ini bisa menyebabkan iman tercerabut dari dada kita. Yaitu kata Rasulullah, siapa yang jauh dari ulama akan mendapatkan 3 bencana yang sangat besar. Yang pertama yanfa'ullahul barakata min kasbihim.
Allah akan mengangkat keberkahan hasil kerjanya, kasab. Setiap kita hidup ini kita berada di makom kasab, makom kasbi, artinya kalau kita ingin dapat nasi maka bekerja, kita ingin dapat uang maka bekerja, kita ingin dapat ini dapat itu, ini namanya makom kasbi. Ada seseorang yang oleh Allah dikondisikan makomnya makom tajrid, nampaknya nggak pernah ia buka toko, nggak pernah ia membuka lahan, tak pernah ngantor, tapi kok ya sama saja ya, bisa makan, bisa memiliki ini, memiliki ini. Nah, ini namanya makom tajrid. Kalau kita ini jangan berpikir ke sana, Pak. Karena itu hadiah dari Allah bagi hamba-hamba tertentu yang memang Allah pilih, ia berada di makom itu. Bahkan kondisi orang ini nampaknya nggak memiliki perusahaan, tetapi urusan sedekah, urusan infak, urusan berderma tak kalah. Banyak Pak ya, banyak contohnya. Ini makom tajrid namanya. Nah, orang yang jauh dari ulama akan diazab oleh Allah di dunia ini. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Hasil kerjanya, rezekinya itu oleh Allah diangkat keberkahannya. Tidak berkah. Meskipun miliarder, meskipun miliuner, tidak berkah. Ya ada aja masalah, tidak menenteramkan, tidak membawa manfaat bagi sesama, berat untuk berinfak, berat untuk berzakat, tetapi hartanya menjerumuskannya kepada perbuatan yang durhaka. Sudah ada contohnya, siapa? Qarun, Sa'labah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, gara-gara jauh dari ulama, seseorang akan mendapatkan azab. Ini Bapak penting untuk diingat-ingat nih, di garis bawah. Gara-gara jauh dari ulama ini, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan penguasa kepadanya. Yusallit, dikuasakan atasnya. Siapa? Sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Jadi menurut kaidah, kalau ada pemimpin yang zalim, korup misalnya, atau apa, otoriter, ya kalau ada sejarah dulu Fir'aun, Raja Fir'aun misalnya, nggak usah menceritakan yang sekarang, seperti Fir'aun misalnya, diraja pekerjaannya hanya membuat rakyat sengsara. Ketika ada pemimpin yang zalim, ini ternyata kesalahan ada pada rakyat, tidak semata-mata kesalahan pemimpin tersebut. Kalau kita kontekkan dengan konteks yang sekarang, ya mungkin kita kan ada era demokratisasi, memilih pemimpin dan sebagainya secara langsung. Disinilah kalau kita zalim, kalau kita jauh dari ulama, maka yang jadi pemimpin adalah pemimpin yang zalim. Kalau kita tetap bersama dengan ulama, maka insya Allah pilihan kita tidak salah. Begitu kita salah, maka yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah menguasakan, diberikan kepada dia penguasa yang zalim. Dua pertama ini Pak, diangkatnya keberkahan rezeki, diberi pemimpin yang zalim. Ini menyedihkan, tetapi tidak sesedih yang ketiga. Apa yang ketiga? Kalau yang dua pertama tadi kan di dunia, bisalah di apa ya istilahnya, carikan solusi. Harta yang diangkat keberkahan, taubat, merubah, berhijrah, menjadi orang dermawan, menjadi orang yang gemar berinfak, berzakat, selesai. Pemimpin zalim, ya ada demokratisasi, 5 tahun sekali dirubah. Tetapi yang ketiga ini, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira kalau kita tanpa membawa iman akan tinggal di neraka selamanya, Pak. Nauzubillah min dzalik, khalidina fiha abada. Jadi itu iman kepada Allah ini satu hal yang sangat luar biasa. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Nasihat ini mari kita ingat-ingat, wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada saudara seagama, yaitu saudara muslim. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum, yang paling bermanfaat bagi manusia. Jamaah, untuk memberikan manfaat itu tidak harus mengajar, karena di dunia ini ada 4 golongan manusia sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu liwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia itu ditegakkan dengan 4 pilar. Ini menunjukkan bahwa ada 4 golongan manusia. Ada 4 golongan manusia yang menjadi pilar penegak dunia. Yang pertama, ilmil ulama, ilmunya ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, para umara. Yang ketiga, bisa khawatil agniya, para agniya. Yang keempat, bidakwatil fuqara, para fuqara. Jadi di dunia ini ada 4 golongan. Yang pertama, orang alim. Yang kedua, orang yang oleh Allah dipercaya menjadi pemimpin atau umara. Yang ketiga, orang yang oleh Allah ditetapkan, dipilih, tangannya dingin, pegang batu jadi emas, pegang meja jadi intan, dan seterusnya. Maka jadi agniya, orang kaya. Dan yang keempat, ada fuqara, namanya fuqara ya. Itu ya sudah bekerja bertahun-tahun, perusahaan ini di sini, sudah banting tulang dibanting-banting, siang dibikin malam, malam dibikin siang. Ya masih aja begitu aja, masih jadi kontraktor saja kayak saya. Maksudnya apa? Kontrak sana, kontrak sini ya. Tapi jamaah, ketahuilah itu bagian dari skenario dan qadarullah. Kita harus beriman atas qadar Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Ini menjadi tuntutan keimanan kita. Kalau kita sedang fakir, maaf, ingat 4 hal ini harus bersinergi, dan 4 kelompok ini memiliki keistimewaan masing-masing. Kalau kita diberi ilmu, misalnya nih, ya oleh Allah ditakdirkan sejak kecil memiliki biaya, didukung oleh orang tua kita, lingkungannya mendukung, jadilah kita seorang doktor, seorang profesor, dan seterusnya. Ini memang bagian dari skenario Allah yang harus kita imani. Nah, tugas dan keistimewaan orang alim ini ilmunya. Ilmunya ini bisa menjadi pilar penegak dunia dengan ilmunya. Kemudian yang kedua, Allah mentakdirkan kita menjadi orang alim, orang menjadi orang yang dipilih, dipercaya menjadi pemimpin, menjadi eksekutif, menjadi legislatif, menjadi yudikatif ya. Orang-orang yang berada di atas memimpin, umara namanya. Ini juga pilihan Allah, meskipun syariatnya melalui pemilihan. Tetapi orang yang jadi pemimpin itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelebihan pemimpin itu, kalau ia adil, maka dengan adilnya ini bisa menyebabkan masuk ke surga. Tetapi kalau sebaliknya, jadi pemimpin kok zalim, tebang sana tebang sini, pilih-pilih, mementingkan kepentingan kelompok, nah ini bisa menyebabkannya terseret ke neraka. Kemudian yang ketiga, ada kelompok orang yang tadi disebutkan agniya, tangannya dingin ya, pegang ini jadi, pegang ini jadi pengusaha. Kalau pegawai, karyawan penghasilannya 10 juta, 15 juta itu sudah hebat. Ada yang 20 juta sudah hebat. Kalau pengusaha, Pak, saya kenal dengan beberapa relasi di Batam. Ada yang penghasilannya itu sebulan 1 miliar. Sebulan, Pak. Ada yang 20 miliar. Sebulan itu. Maka kita bisa lihat relasi-relasi kita ini nanti ketika zakat, karena kan sesuatu yang baik itu sunnahnya untuk disiarkan. Zakat terbuka, jangan ditutup-tutupi. Ada relasi kita yang zakatnya setahun, zakatnya Pak 1 miliar, zakatnya itu di Batam ini. Ada yang 200 juta. Bayangkan cara menghitung harta. Ini rumus ya. Misalnya ada orang zakat 100 juta, maka harta dia itu dikalikan 40, karena zakat itu 2,5%. Maka ya orang yang zakat 100 juta itu dia memiliki harta 40 kali lipat dari 100 juta itu, sekitar 4 miliar.
dan seterusnya. Bagaimana kalau zakatnya 1 miliar? Nah ini luar biasa. Ada di Batam, ada. Maka kita cerita begini tujuannya, ayo supaya kita juga terpanggil. Dan kalau kita hari ini baru berzakat 10 juta, 20 juta, ternyata masih banyak di atas kita. Wan naf'ulil muslimin, memberikan manfaat bagi sesama muslim. Ini tidak harus kita jadi pejabat, tidak harus kita jadi orang kaya, tidak harus kita jadi orang alim. Yang keempat, ini kelompok terbanyak di dunia, Pak. Fuqara wal masakin. Orang fakir ini bukan tanpa kelebihan, Pak. Kelebihan orang fakir menurut hadis Rasulullah, bida'watil fuqara, doanya orang fakir itu mustajabah. Kelebihan orang fakir, Pak. Ini jangan-jangan ini saya termasuk ya. Makanya mimpin sholat berdoa, Pak. Aminkan, Pak, kalau saya berdoa, Pak. Ya, doanya orang fakir itu mustajab, lebih didengar oleh Allah. Dan kalau kita sedang berada di posisi itu, pergunakanlah kekuatan doanya. Berdoa, satu, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang adil, berikan kepada kami orang-orang agniya yang dermawan, berikan kepada kami orang-orang ilmu, orang-orang alim yang mau mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Dan jangan menyepelekan doa yang mustajab, Pak. Ada di antara orang yang memang senang dengan kondisinya. Ya Allah, nggak apa-apa saya di dunia begini. Yang penting ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Engkau berikan ridhamu ya Allah, engkau berikan jannahmu ya Allah. Maka besok di akhirat orang fakir ini lebih cepat masuk ke surga. Menurut riwayat, perjalanan seseorang yang kaya, dermawan, ahli infak, ahli menolong manusia, dibanding orang fakir yang syukur dan sabar, itu lebih cepat 500 tahun. Jadi orang fakir itu lebih cepat masuk ke surga dibanding orang kaya yang dermawan dan banyak sekali manfaatnya kepada sesama. Apalagi orang kaya yang tidak ada manfaatnya. Jadi wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat bagi sesama muslim, ini sesuatu yang afdal dalam hadis ini, luar biasa, yaitu iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Sekali lagi, untuk memberikan manfaat kita tidak harus berpaku kepada saya harus alim dulu, saya harus kaya dulu, saya harus jadi pejabat dulu. Jadi apapun kita terinspirasi ya Pak Rohim misalnya, dengan kelebihan beliau banyak waktu, memiliki keahlian menanam, keahlian bisa mengembangbiakkan tanaman. Jangan salah, Pak Rohim ini saya iri dengan beliau. Beliau itu punya amal jariah. Satu pohon, kalau pohon itu tumbuh bermanfaat, meneduhkan lingkungan, bisa memperbanyak oksigen di lingkungan tersebut, masyarakat sehat, apalagi berbuah, buahnya dimanfaatkan, dimakan, menjadi kekuatan ibadah karena bergizi. Ini Pak Rohim nih, ketika beliau besok meninggal dan tanamannya masih bermanfaat, beliau teraliri pahala, teraliri pahala. Kemudian yang kedua yang baru saja ada di sini, siapa yang mengebur sumur ya. Nah, ini kan baru ada kemarin. Maka kalau DKM membuat program itu jangan dikit-dikit iuran, dikit-dikit koleksi. Jangan salahkan, justru itulah DKM yang cerdas. Jangan sampai kita hidup di sini ladang amalnya untuk orang lain. Mana kita? Maka kemudian ada program ayo ngebar sumur. Nah, sumur ini selagi nanti mengalir dan dimanfaatkan untuk orang berwudu, orang minum, ini yang mengebor sumur kemarin itu teraliri pahala. Namanya itu amal jariah. Jadi amal jariah tidak hanya ilmu yang diajarkan seperti saya Ustaz Ahmad Muhammad Faruk. Ini kan alhamdulillah sempat mondok di pesantren. Ya, makanya kita berusaha untuk bagaimana ilmu ini diajarkan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagi yang belum, ya cari celah lain, mungkin dengan seperti Pak Rohim tadi,
dan mungkin dengan bentuk yang lain. Demikian Bapak dan Ibu jamaah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, sedikit namun mudah-mudahan mengena, yaitu dua hal yang nilainya sangat afdal. La syai'a afdalu minhuma, tidak ada sesuatu yang lebih afdal dari keduanya, yaitu al-imanu billah wan naf'u lil muslimin, iman kepada Allah dan menebarkan kemanfaatan bagi sesama muslim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selalu jemaah ketika mendengarkan pengajian, saya itu selalu berusaha mencari pertanyaan, selalu berusaha dalam kategori pertanyaan itu bukan saja mungkin kita tidak paham, dan mungkin juga pertanyaan itu mungkin kita sudah tahu, mungkin kita tidak paham dan juga mendengarkan sehingga apa yang kita tanyakan itu jadi pemahaman yang sama. Jadi jadi saya berusaha di samping tidak paham kita sendiri, juga kita ingin suatu informasi yang seragam dan kita harus memahami. Jadi dalam hal yang pada siang hari ini, walaupun pemahaman tidak seragam, mudah-mudahan Pak Ustadz ataupun Pak Sikis sebagai berkaitan dengan istiqomah selalu mengadakan pengajian-pengajian seperti ini. Masuk ke pertanyaan mengenai meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang seperti Ustaz yang mungkin sehari-hari kerjaannya mungkin lebih banyak belum akhirat dengan bagian yang berceramah, tahfiz Quran segala macam. Tentu saja ilmu agama dan keimanannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang awam yang mungkin seperti saya yang mungkin masih banyak dosa dan kurang ilmu agama terlalu sekali. Apakah ketika saya yang kurang waktu dalam artian mungkin pekerjaan sehari-hari banyak dengan dunia mulai dari pagi sampai sore sampai malam dan terbatas waktu untuk mempelajari ilmu agama dan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keagamaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ini dimaklumi oleh Allah atau bagaimana Ustaz? Dalam artian orang ini sibuk kerja di waktu kerja itu ibadah, tapi kan bagaimanapun akan tetap berbeda dengan orang yang memiliki kesempatan yang memiliki pondok, pesantren dan segala macam, itu mungkin banyak yang berbeda. Apakah yang Allah itu ada sesuatu yang berbeda dalam meningkatkan keimanan kepada Allah? Yang kedua, masalah apa itu bilang satu yang besar hukum kita sendiri tidak enak. Silakan, ada yang lain sekalian? Kalau enggak langsung saya jawab. Atau dijawab dulu ya. Baik, Pak Ahmad Yasir yang luar biasa. Mindset beliau ini sangat tepat, Pak, dan bisa ditiru. Saya merekomendasikan tirulah Pak Ahmad Yasir. Jadi dalam sebuah kajian carilah pertanyaan, karena ternyata orang yang bertanya itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah mengantongi separuh ilmu. Separuh ilmu itu sudah dikantonginya. Kalau yang nggak bertanya ini, ya kemungkinannya masih banyak. Sudah paham sepenuhnya atau malah nggak paham sama sekali. Jadi dengan bertanya ini, apalagi dengan niat beliau juga ingin meskipun sudah paham, ingin apa yang ditanyakan itu juga menginspirasi yang lain. Nah, seperti itu. Bagus, Pak. Pertanyaan Pak Ahmad Yasir adalah membandingkan tadi bagaimana bagi orang-orang yang sibuk, apalagi ini di kota besar seperti kota Batam, orientasi hidup itu sudah bisnis oriented, ya, dunia oriented dan sebagainya. Jarang sekali yang akhirat oriented. Nah, beliau tadi menunjuk saya dan para asatid ini akhirat oriented. Itu berlebihan, Pak, ya. Sebenarnya
sebagaimana yang saya jadikan tema di setiap poster-poster kajian itu kan, di atas itu kan ada man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia itu ada ilmunya, harus belajar. Ya mungkin Bapak ini termasuk yang pertama ini, ya mungkin sejak kecil belajar ilmu eksak ya, menjadi ahli ini, bekerja dan seterusnya. Ada yang akhirat oriented, man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Ya mungkin ya kalau boleh mewakili ya para santri ya, para kiai itu memang hidupnya itu di pondok pesantren. Nah, tetapi Rasulullah tidak berhenti di situ, Pak. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki keduanya, dunia dan akhirat. Inilah sebenarnya lah manifestasi dari firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita itu dianjurkan memilih keduanya. Tidak boleh secara tidak seimbang hanya dunia melulu dikejar, waktunya habis untuk dunia, atau hanya akhirat melulu dikejar, habis waktunya hanya untuk akhirat saja, tak pernah memikirkan dunia. Ingat, di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apapun yang menjadi bagianmu untuk akhiratmu, namun wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah engkau melupakan nasibmu di dunia. Jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pemahaman yang akan menyelamatkan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu firqatun najiyah, kelompok yang dijamin selamat. Nah, di antara ciri-ciri Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya cara berpikirnya itu secara seimbang. Minta kebaikan itu dunia dan akhirat, bukan hanya kebaikan akhirat saja atau sebaliknya hanya kebaikan dunia saja, tetapi kita minta atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kalaulah kita hari ini ternyata kok tadi yang Pak Yasir bilang seperti pesimis gitu ya, tak boleh Pak, tak boleh. Sekali lagi, orang-orang yang cerdas adalah orang yang memiliki lompatan-lompatan. Kalaulah mungkin Bapak hari ini merasa atau menganggap ya, kami-kami yang kebetulan oleh Allah ditakdirkan memiliki ilmu agama sejak kecil di pesantren itu lebih baik, boleh saja bersangka baik begitu, namun tak boleh kemudian pesimis. Wah, kalau gitu, kalau misalnya Ustaz Ahmad Jamzuri itu surganya di lantai 100, berarti saya di lantai 1 dong. Nggak boleh gitu, Pak. Saya yakin Bapak ini lebih tinggi dari saya, ya. Dan saya yakin begini juga nggak salah. Kenapa? Saya melihat kebaikan Bapak dengan duduk di majelis ilmu, dengan kemudian menginspirasi yang lain bertanya, kemudian Bapak di tengah-tengah masyarakat menjadi orang yang terbaik, terdepan dalam hal mengajak orang berkurban, menjadi ketua panitia kurban, dalam hal mengajak orang ayo meramaikan masjid, selalu datang di saf awal. Ini juga ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, yang boleh jadi ini maaf ya, sama-sama ke masjid, saya yakin Bapak dengan saya tuh lebih banyak Bapak pahalanya. Kenapa? Saya memang di depan imam, tetapi maaf, mungkin tingkat keikhlasan Bapak dengan saya itu tinggi Bapak. Bisa dilihat dari mana? Saya kan ya maaf di sini kan dapat sesuatu. Kalau Bapak dapat apa? Nah, boleh jadi ini menyebabkan Bapak berpeluang lebih tinggi derajatnya dibanding saya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi nggak boleh kemudian pesimis. Carilah lompatan-lompatan yang tadi saya sampaikan tadi. Dengan duduk di majelis ilmi, kita mendapatkan 4 hal sekaligus. Sakinah, ketenangan batin, diliputi rahmat Allah, dicurai kasih sayang Allah, didoakan malaikat, dan disebut-sebut namanya oleh Allah dimanapun. Seperti itu. Jadi boleh bersangka baik untuk orang lain,
tetapi tak boleh pesimis untuk diri sendiri. Ingat, rahmat Allah itu sangat luas. Selagi umur dan kesehatan, kesempatan masih ada, maka ambillah sesuatu keputusan yang terbaik. Hadir di majelis dirosa, jangan sampai putus, karena setiap kali hadir itu kita dapat 4 hal sekaligus. Kalau masalah nanti jadi pinter jadi tidak, itu serahkan kepada Allah. Bekerja juga demikian, yang penting kita itu punya ilmunya, sungguh-sungguh, hasilnya serahkan pada Allah. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan Pak ya. Silahkan yang lain, masih ada waktu 5 menit mungkin. Sudah biar yang dulu Pak itu mungkin kalau saya mungkin kita semua dan bahkan kita disebut dengan sebagai sahabat besar. Kedudukan yang bersangkutan di dunia dan akhirat. Orang terkadang yang kita sembuh, baik ibadahnya dan sebagainya. Padahal Allah kita mungkin lebih banyak bersama kita dengan orang sama. Kalau saya mohon sama bukan pertanyaan tetapi masukan bagi kita semuanya dan nasihat untuk diri saya. Pertanyaan atau masukan tambahan boleh dari Ustadz siapa? Ustadz Riwan ya. Ini luar biasa mengingatkan kita kepada sebuah firman Allah yang terdapat di dalam surah As-Saff juz 28. Kita orang-orang beriman itu diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan orang-orang beriman, berarti kita semua Pak ya, termasuk ya tidak hanya asatid, tidak hanya ustadz, tidak hanya guru, ya kita semua lah. Hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Allah bertanya, kenapa kalian tuh kok banyak ngomong, banyak bicara, banyak mengajak orang? Ma la taf'alun, sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakan. Ini untuk kita semua Pak ya, terutama para ustadz nih yang suka ceramah. Rupanya ada udang di balik batu ya. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Maka pada ayat berikutnya Allah mengingatkan kabura maqdan indallah. Sesungguhnya kemurkaan besar di sisi Allah, lima taquluna ma la taf'alun, untuk mereka yang suka banyak bicara, banyak mengajak orang tetapi dirinya tidak mengerjakannya. Maka di sini Bapak dan Ibu, terutama untuk diri saya sendiri, ini menjadi peringatan kita. Kalau kita mengajak orang lain ikhlas misalnya, ya kita harus bisa menjaga diri. Misalnya nih, saya mengajar. Ya, mengajar itu jangan kemudian apa tadi? Amplop. Amplop ini kalau diberikan tanpa ada transaksi sebelumnya, ini namanya rizki. Misalnya nih saya ngajar,
Kemudian kayak kemarin saya kalau nggak salah ada yang datang ke rumah, namanya Pak Daeng namanya. Ada Pak Daeng. Ngantar amplop. Rupanya itu bisa roh ngajar Nashul Ibad. Masya Allah, tabarakallah. Ya saya terima Pak. Karena sejak kecil sampai hari ini saya mondok pesantren, dari guru ke guru itu nggak ada yang mengajarkan doa tolak amplop, tuh nggak ada. Tolak rezeki itu nggak ada. Yang ada itu Allahumma dfa'anil wala wal bala wal waba. Ya Allah, hindarkan kami dari bala, dari wabah. Doa tolak bala itu memang ada, tapi doa tolak rezeki itu nggak ada. Nah, jadi yang penting adalah dalam beramal itu kan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, kita tata hati kita sendiri ya. Untuk diri saya sendiri mengingatkan ini, hilangkan itu pikiran wah ini nanti amplopnya berapa, hilangkan. Dan saya termasuk yang memang dididik di pesantren, jangan sampailah mengkomersilkan ilmu, jangan sampailah kemudian ada transaksi. Kalau ngundang saya sekali datang sekali CP ya, jam pertemuan sekian, nah itu jangan sampai. Ada yang demikian Pak? Ada nggak ya? Kalau ada, naudzubillah min dzalik. Itu bukan tipologi anak santri. Tetapi sekali lagi, kalau kita kemudian mendapatkan sesuatu ya kita jadilah orang yang syukur, karena Rasulullah saja juga menerima hadiah. Jadi ketika jamaah memberikan sesuatu kepada gurunya, santri kepada gurunya, itu namanya hadiah. Maka disebut dengan istilah bisyarah, bukan gaji. Bukan gaji. Karena nggak ada yang bisa menggaji, bisa membayar sebuah ilmu, nggak ada. Karena al ilmu itu syarafun la qimata lahu. Ilmu itu sangat tinggi derajatnya, mulia. La qimata lahu, tidak ada yang bisa menghargai sebuah ilmu. Makanya yang ada sekedar bisyarah namanya, sekedar untuk bagaimana saling kita membahagiakan. Guru sudah hadir meluangkan waktu, maka kita bahagiakan. Jangan sampai guru datang rupanya mau pulang nggak bisa, bensinnya habis. Nah seperti itu. Jadi disenangkan dengan bensinnya, tangkinya penuh, mau membuka apa materi perlu datanya penuh. Nah makanya bisyarah namanya. Jadi itu Ustaz, untuk diri saya sendiri ya, yang namanya mengajar, yang namanya beribadah, jangan sampai dunia oriented atau fulus oriented. Tetapi kita mesti menjaga bahwa ibadah itu harus ikhlas, karena hanya ibadah yang ikhlas sajalah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz telah diingatkan, dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam keikhlasan, istiqomah dalam semangat untuk menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu lah kita telah melakukan lompatan-lompatan mengejar ketertinggalan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Udah cukup ya.